Halo guys, balik lagi di channel Inisial D Motovlog sama Ayang, Hai. sama Soci. Kita sekarang malam lagi nih berangkat. NR kita lagi ya. Duh, rame nih NR ini, apa sepi ya? Bismillahirrahmanirrahim. NR lagi. Ini malam minggu. Ya, Untung nggak hujan ya? alhamdulillah iya. Karena dari semalam itu udah hujan sampai sore tadi lah. Nggak sampai sore sih. Gue udah deket sore lah. Ini juga sekalian manasin si Soci nih. Karena gini guys, kemarin itu 2 hari dia ngedrop ini dari awal ya. Jadi gue tuh bikin kontennya juga kemarin, tapi nggak sampai selesai ya karena ada problem juga lah, ada trouble juga. Mau gimana lagi? Akhirnya ya udahlah, sebentar aja bikin kontennya. Nih NR-nya ngomongin ini ya, ngomongin si Soci nih. Ya sekaligus jalan-jalan aja lah ya kita, sekaligus NR. Jadi kemarin itu asal muasalnya gejalanya gue pengen ada urusan juga ke bank di hari Selasa atau Rebo ya, salah Rebo. Gue juga lupa tuh antara Selasa sama Rabu lah ya. Nah nanti gue tayangin deh videonya deh, sekalian ya gue upload sama NR ini. Jadi gue sekaligusin. Jadi mau gimana ini kalau dibilang asalnya itu adalah indikator aki nih di sini itu nyala. Jadinya itu dia yang gue bingung. Indikator aki nyala, gue tarik, gue panasin lagi, biasanya mati tuh indikatornya tuh. Dipikir-pikir ternyata ada problem. Nah itu dia, kita nggak ada yang tahu nih. Ya gue juga bingung awalnya. Biasanya tuh awalnya kalau kayak dulu lagi, emang sih aki harus ganti karena memang udah pengisiannya udah berkurang ya kan. Gue sampai lupa nih, gue beli aki ini pakai motobet ya, yang standar masih ya gitulah, masih standar pakai MTZ kalau nggak salah, apa ya TZ ya gue lupa. Nah jadi pas indikator itu nyala pagi-pagi, ya Allah itu mau berangkat itu yang ya. Aku sampai nanya ke kamu dulu kan. Ya akhirnya dia nggak bisa ikut sama gue. Akhirnya gue berangkat lah sama Putih. Putih ini neneknya ya gue berangkat lah karena ada urusan juga sekaligus. Ya itu dia. Gue jalan naik motor dia, mau nggak mau nih. Akhirnya gue taruh rumah dia nih si Soci. Dari situ gue kunci stang. Itu lagi begonya gue kunci stang, padahal ada orang di rumah. Padahal ada dia nih, dia nggak ikut, ada dia di rumah. Gue tuh di jalan udah stres. Gimana ya urusan gue ya, gue selesaiin dulu lah, gue bawa tenang aja. Kalau dibilang kesel sih kesel ya. Ini ada apa lagi sama Soci gitu. Gue aja capek guys, sampai stres gue bongkar. Itu jadi sebelum berangkat gue lepas akinya semua, termasuk kabel stabilizer, termasuk sama kabel klakson. Klakson itu kan ngambil dari aki, tapi gue ambil ada masanya juga, jadi nggak full aki juga. Gue sambunginnya karena cuma buat ngurangin beban aja.
Gue minta waktu itu ke bengkel sama si Om, minta jangan terlalu banyak bebannya di aki. Tapi pakai relay tetap. Pakai relay, pakai sikring juga. Ya udahlah, makanya kan aman klakson gue. Paling rusak gara-gara error, bukan rusak sih, error. Gara-gara steam kalau kenceng banget itu masuk sampai dalam. Udah berapa kali gue sampai beli lagi. Capek ya, kesel kayak gitu. Ya udah dari situ gue juga bingung nih. Udah akhirnya gue udah selesai balik dari bank ya enggak. Itu balik dari bank. Ya udah tuh nungguin karena gue punya casan aki, tapi casan aki gue ini bisa dibilang nggak maksimal ya. Jadi ya apa sih namanya? Ya ngisinya juga nggak akan bisa full. Kesalahan gue kemarin di situ. Kalau kemarin gue bawa ke bengkel dulu atau gue minta tolong sama dia, tapi kan dia nggak ada motor juga. Nah gue bingung. Ya udah, seharusnya sabar dulu bawa ke bengkel, ngisi dulu gue, ngisi akinya, ngejumper aki dulu. Itu sampai seharian udah gue isi, padahal kan di situ indikatornya udah penuh ya. Yang gue heran, gue sempet salah masang. Nah udah deh, tapi aman. Makanya gue coba akinya pindah sana sini nggak ada yang mau juga. Ini nggak tahu nih kenapa nih si Sochi ngambeknya parah banget ya. Sampai motor kamu kan yang ya? Iya, Motor kamu, sampai motor ayah juga kan? semuanya dicoba-coba guys. Iya, akhirnya deh. Sochinya bandel. Iya, emang ini jadi kasusnya. Emang gini guys, gue dari dulu tiap mau beli motor, gue bukannya minat ya, bukannya niat, hanya sekedar minat. Jadi minat gue tuh ya pengen ada 2 motor lagi loh. Karena alhamdulillah saat yang motor dulu tuh udah balik nama ya. Jadi gue udah adem lah. Dia malah ngambek. Dulu juga gitu, gue mau beli motor ngambek juga. Nggak tahu itu suges apa-apaan nih. Coba deh, kalian ada yang kayak gitu nggak sih guys? Semuanya ngerasa nggak sih pernah ada kayak gitu? Kalau mau jual motor gimana gitu? Misalnya mau beli motor yang ini lama tuh nggak dijual. Tapi malah begini, gitu. Wih, Monasco, mereng-mereng. Ya dari situ, gue udah lemes ya. Jujur sih. Berasa nyesek aja gitu. Ya udahlah, kalau gue bilang ya udahlah ya, ikhlas, pasrah. Akhirnya capek gue teleponin semua mekanik gue. Ternyata yang ngerti kan cuma satu yang nanganin motor gue. Ya udahlah, gue minta tolong. Besoknya langsung dibawa. Awalnya si Om yang mau turun tangan, tapi akhirnya mekanik gue juga lah yang turun. Kalau si Om kan tahu tuh pelistrikannya semua, lebih ngerti lah, lebih paham ya. Akhirnya si mekanik gue si Edo yang turun. Alhamdulillah nih dicari. Nyata lu mau tahu kasusnya, kabel stabilizer gue tuh putus si capitannya. Nah, si capitannya putus. Nyata di seratnya itu, kakinya lah ya, buat ngejepitnya itu tuh putus. Ya udah, jadi nggak mau stabil akinya. Jadi tuh udah ngerasa apa ya, ngerasa nggak enak sih gue dari 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya tuh gue ngerasa nggak enak aja. Udah motor nih kenapa nih, udah sampai dari kepikiran sampai mimpi lah. Ya itu dia. Ya
Ternyata gue pakai motobot ini udah cukup lama ya, hampir 2 tahun, hampir setara sama motor ini. Jadi gue sebulan pakai motor ini, aki awalnya tuh udah ngedrop masa. Itu yang gue heran guys. Beli motor baru si Sochi, ini sih namanya Sochi ya, Scoopy 2021. Tapi yang gue bingung adalah kenapa motor ini baru sebulan udah ngambek. Gue dapetnya barangnya begini. Terus stang juga agak ke kiri ya. Gue dapet yang barang bisa dibilang ya dari anak-anak Scoopy. Itu banyaklah kendalanya. Nah itu dia guys, gue kan pakai voltmeter. Ini ketahuan sama voltmeter gue. Jadinya tuh jelas ya. Ini kalau nggak ada voltmeter jujur ya, karena kan gue nggak ada engkol. Keles. Audi yang Hah? Audi. Ya, iya. Karena gue keles ya udah. Kondisi motor mati, terkunci, stang, keles bisa apa? Ada kunci daruratnya. Kunci daruratnya itu cuma buat buka jok, sticknya itu, bukan buat buka stang ya. Jadi bagi yang buat punya keles, kalau ada solusinya misalnya kayak gini lagi kasusnya, gimana ya? Ada yang kasih solusinya selain itu? Misalnya kalau di jumper ya, kalau bisa jumper, kalau misalnya ada yang bantu tuker aki, switch aki gitu ya, alhamdulillah. Kalau switch aki kan lebih enak, takutnya kan aki ya kalau dipinjemin sebentar nggak apa-apa. Tapi misalnya di switch kayak gitu, tapi lebih enaknya kan dia bawa alat jumpernya. Lebih bagus sih jumper jadinya. Coba guys, kalian kalau tahu kasus kayak gitu gimana ya? Karena kan gue kan pakai stabilizer nih, stabilizer listrikan. Jadi buat menormalkan. Jadi diagramnya sendiri kalau kayak dyno test itu tuh stabil si diagramnya tuh. Jadi nggak dari naik turunnya parah gitu. Ya nyari amannya sih, bener. Nih mobil Audi ya. Bagus nggak yang? Banget. Ganteng. Banget. Lampunya aja udah LED dia, udah bagus. Ya itulah guys ya, cerita dari gue ini tentang si Sochi. Dan alhasil gue harus ganti aki. Tapi voltmeternya udah stabil lagi tetap. Tapi ini belum 100% stabil ya di pelistrikan gua. Ya, tahulah kayak gimana. Ya mungkin sampai sini aja guys ya videonya. Bagi yang belum subscribe channel Inisial D Motovlog. Nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa komen juga ya. Jangan lupa komen. Si Ayu pergi ke rumah si Deo. See you next video. Bye bye. Bye bye.